Oke. Ini ceiling time ya? Ya, ceiling time ya. Betul. Jadi kita tahu kan, kita summary sedikit dulu ya, bahwa pertama ada apa dulu? Kalau berdasarkan 2 Tesalonika, prinsipnya sebelum second coming harus ada apa dulu? Predecessment, deceivement apa gitu? Man of sin. Sama falling away. Falling away dulu toh. Baru man of sin. Ini kan 508 kan? Falling away-nya. Ya geser aja. Lalu habis itu tahun berapa Man of Sin? 538. Sampai 12 sampai 17 mana? Betul. Totalnya 1260 kan? Ya. Ini Man of Sin-nya toh. Lalu ada malaikat 1. Ini kan dari sini sebenarnya. Ini kan 1 AM. 2 AM. Empower. Ayatnya di mana? Empower. Revelation berapa? 14. Bukan. Revelation berapa? Yang kakinya di darat sama di laut. Revelation 10. 1, 2 kan? Pokoknya 1. Ada malaikat mighty angel atau weak angel? Mantap. Ini di empower kan? Dan kita tahu bahwa apakah 1842 gereja-gereja tutup pintunya terhadap pekabaran William Miller. Masih ingat kan? Iya. Nah, terus puncaknya itu kita tahu di 1844 19 April. Kekecewaan ya. Iya, ini 19 April. Ini karena menolak 1 AM jadinya apa masuk? 2 AM. Lalu 19 April tanggal berapa di 2 AM di Empower? 15 Agustus ya. Betul. Di Empower-nya dengan apa? Matius berapa? 25 ayat 6. Nah, betul? Go ye out kan? Ini go ye out itu ya. To meet him kan? Jadi apakah zaman William Miller ada keluar juga? Iya. Alpha Adventist, betul? Itu dia. Oke, jadi udah ada apa? Ada yang berapa keluar dari gereja-gereja Protestan? 50.000. 50.000. Tetapi apakah malaikat kedua sudah mencapai fulfillment-nya? Belum. Nah, di sini Revelation 14:8 sama 18. Belum mencapai titik puncaknya kan? Iya, betul. Yang kekecewaan besarnya itu kan 1844 juga. Tapi ini kan bukan kejatuhan pure dari korup kan sayang? Beda kan? Oke. Jadi belum titik puncaknya kan 22 Oktober itu cuman mau menghilangkan orang-orang yang ikut rame yang jumlahnya 49.950. Itu sebenarnya cuma pengakuannya aja kan, mau ketemu Tuhan Yesus, tetapi waktu kekecewaan mundur semua. Sebenarnya mereka Protestan yang murtad juga kan? Bagaimana? Tapi karena mereka cuma ikut rame, dan Tuhan maunya yang benar-benar murni. Jadi diizinkan lagi kekecewaan 22 Oktober 1844 untuk menghasilkan orang yang benar-benar murni untuk siap mengabarkan malaikat ketiga. Jadi orang yang bisa kabarkan malaikat ketiga adalah orang yang sudah tembus malaikat keberapa? 1 dan 2. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita masih takut manusia, nggak tembus malaikat 1, betul nggak? Masih firman, bukan fear God. Betul kan? Kalau kita masih di dalam Babylon, nggak keluar Babylon, kita nggak akan sampai di 3. Dan orang-orang yang 50 ini yang menjadi SDA adalah orang-orang yang sudah tembus 1 dan 2. Kalau kita mau kabarkan malaikat ketiga di akhir zaman, kita harus lulus pekabaran 1 dan berapa?
2. Jangan takut manusia, takut Tuhan. Malaikat kedua, keluarlah kamu daripada Babylon yang sudah jatuh. Betul nggak? Nah, itu dia. Ya. Nah, tapi kita mau fokusnya di malaikat keduanya ya. Jadi, di sini 14:8 belum titik puncak 2 AM. Betul nggak? Iya. Dibilang ini puncak titiknya apa? Puncak titiknya di akhir zaman. Betul nggak? Ya. Ya, di Revelation 18. Di akhir zaman. Ya. Itu dia. Nah, jadi kalau ini puncaknya di akhir zaman, dan kita tahu ini ada 3M kan? 22 Oktober di sini, 1844. Ini 3M masuk kan? Tetapi cuman ada 50 orang di sini. Di sini, kalau di sini kenapa keluar? Ini kan tolak berapa? Tolak 1 AM kan? Iya. Yang apa? Protestan yang murni jadi apa? Tolak. Nah, dari korab merah kan ininya. Nah, ini siapa? Protestan. Nah, jadi artinya bisa nggak kalau yang di sini yang korab siapa yang di sini 1260? Satu kata. EPC. M depannya. Mother. Mother, betul? Ini daughter, betul? Ya. Ya, betul. Dia punya Tapi kan daughter sejak ini. Didirikan Anaknya kan? Tapi kan sejak didirikan PBC mereka udah korup duluan dari dulunya Iya, udah tapi kan korup. dia mother of harlot, sayang. Revelation 17 ayat 5. Betul nggak? Mereka udah korup dari. Iya, jadi nggak bisa kan dibilang dia yang jatuh di 14:8, betul nggak? Nggak bisa. Harus Protestan, betul nggak? Iya. Jadi artinya siapa saja yang nggak bisa jatuh, yang nggak bisa dibilang, oh ini baru jatuh. Siapa yang nggak bisa dibilang baru jatuh? Mother. Protestan dan mother, betul nggak? Kalau di depan sini. Nah, itu dia. Lalu di sini 1888 kan? 3 power ditolak. Mau dikabarkan, ditolak. Artinya kalau ulang ini, kalau tolak terang, jadi apa? Korup. Jadi apa? Kalau tolak terang jadi apa? Tolak terang jadi apa? Gelap, betul nggak? Kayaknya Nah. nggak masuk. Itu yang apa? Bagaimana? Jadi gelap kan? Ya kan? Jadi gelap dan artinya inilah mulai zaman Omega Adventis. Betul nggak? Harus ulang kan? Karena ditolak 1, 2, 3-nya. Betul nggak? Zaman Omega Adventis. Tuhan reform lagi. Ya. Ini tuh ya 1888 itu yang RBF, terus karena mereka tolak gelap, jadi mulai lagi ngulang. Karena mereka tolak, jadinya mulai ngulang lagi di Omega Adventis. Ya, mulai ulang ya. Pas gelap itu mereka jadi Dekia. Jadi intinya kalau mereka Alpha Advent harusnya kan di sini sudah second coming kan? Kalau mereka terima kan? Iya. Mereka udah tolak. Kalau tolak 3 artinya tolak 1, 2 dong? Iya. Nah, itu dia. Jadi tapi di sini Tuhan masih mau apa? Mau memperbaiki. Tapi kenyataannya tolak-tolak terus, betul nggak? Iya. Nah, artinya harus ada, kalau mau ulang lagi, artinya harus ada apa lagi? 1, 2, 3. Bukan, harus ada apa lagi? Rumusnya. Falling away lagi. Betul nggak? Iya. Lalu habis falling away, kita Man of Sin. Man of Sin. Atau kalau di akhir zaman siapa? Advent. Bukan, masa Man of Sin-nya Advent? Advent. Siapa? Famous. Bukan. Image of the Beast. Image of the Beast. Betul nggak? Dan di sini harus apa? Ada apa? Falling away. Harus ada falling away dulu. Ada kemurtatan kan? Nah, kemurtatannya ini, ya kan?
ini dia punya falling away, ini kan belum sampai titik puncaknya kan? Ya. Artinya di sini udah mulai turun dong. Dan di sini begini kan? Itu titik puncaknya yang paling bawah. Paling bawah kan? Iya. Puncak bawah lah kalau mau dibilang. Dan pas Iya. sudah di bawah Revelation berapa? Revelation 18. Apakah Revelation 18 akibat tolak apa? 1, 2, 3. Nah, betul. Revelation 18 karena tolak 1, 2, sama 3, betul nggak? Iya. Ya kan? Dan siapa yang bisa cuman tolak kabaran 1, 2, 3? Siapa yang bisa tolak? SDA, betul nggak? Dater yang satu lagi kan? Ini artinya SDA di sini jadi apa, warna apa? Merah. Betul? Ini jadi merah dia. Ya kan? Jadi Revelation 18 ini adalah karena karena ada yang tolak pekabaran 1, 2, 3. Dan kejadian ini adalah sama dengan 2 Tesalonika berapa? 2 ayat 2, 3, 4. 9 sampai 11. Masih ingat nggak? Oh, Ya kan? Masih ingat nggak itu kutipan minggu lalu? Ya kan? Nah, lalu artinya di sini kita mau bikin garis. Artinya terus habis itu setelah itu umat Tuhan kalau udah 18 disuruh apa? Revelation 18 ayat berapa? 2 atau 4. Disuruh apa? Come out of Nah, karena di sini udah believe a lie kan? Harus come out yang murni dari SDA. Ya kan? Dari Babylon. Artinya kalau ini 4, ini 1 sampai berapa? 3. 1 sampai 3. Boleh? Dan apakah, ingat nggak, waktu malaikat 18 turun adalah malaikat yang turun, malaikat itu pekabar yang buka dosa-dosa Babylon. Masih ingat nggak? Yang dia menyerukan dengan suara nyaring kan? Masih ingat minggu lalu kan? Jadi waktu 18 datang, buka apa? Buka dosa-dosa Babylon. Habis sudah buka dosa Babylon, umat Tuhan yang sheep-nya Tuhan disuruh apa? Come out over my people. Itu dia. Bagaimana? Ini sampai yang kemarin kan? Lalu 18 rima kan? Masih ingat kan? Apa? Apa yang diingat? Betul, Sami. Remember sin, betul? Karena mau terima apa? Laknat, lock. Masih ingat? Harusnya Tuhan lupakan atau ingat dosa kita? Lupakan. Nah, jadi umat Tuhan sebelum diingatin dosa Babylon harus keluar supaya jangan ambil andil dengan dosanya Babylon, betul nggak? Nah, oke. Inilah dari minggu lalu. Boleh? Bisa? Oke. Sekarang kita mau lanjut tentang SDA ya. Bentar, Screenshot. Ya, silakan. Sabar. Ini tunggu ya, aku mau panjangin dulu falling away-nya di sini. Supaya apa? Ini tak panjangin gini. Nah, gini biar pas gitu ya. Sini IOB. Oke. Supaya ini panjang gini. Kurang tebal. Falling away. Ini kan? Oke. Sudah ya ini ya? Bentar, tak screenshot sih. Ini kan nggak jadi second coming di sini. Seret nggak jadi. Oke. Berapa ini mah? 25.
Gimana Aca bisa? Oke. Udah drink? Oh, mantap. Itu dong. Gimana Dinda? Bisa ngerti, Manda? Bisa, Kak. Oke, mantap-mantap. Ya? Oke. Jadi harus 2 Tesalonika baru come out kan orang-orangnya supaya nggak praktik dosa-dosa Babylon ya. Oke. C. Ini sudah kah? Udah C. Ya. Jadi itu yang kan awalnya itu 2 empower itu mereka yang keluar dari Babylon itu 50.000 ya kan. Terus itu kan berarti perkabarannya, nah yang tolak ini dikasih perkabaran malaikat ketiga lagi. Yang tolak dikasih perkabaran malaikat ketiga lagi. Yang tolak perkabaran malaikat kedua tuh dikasih perkabaran malaikat ketiga. Yang tolak yang kalau udah tolak malaikat kedua nggak dikasih dong. Kalau kamu udah tolak malaikat kedua, buat apa kamu dikasih malaikat ketiga kan? Sudah ketinggalan kan, Protestan kan sudah jadi merah sayang. Ini yang Iren maksudkan, yang tolaknya yang mana? Yang 49.000 itu. 50 deh. 50 orang kan nggak tolak, maju terus. Enggak, yang 50.000-nya itu. 50.000 dikasih malaikat ketiga kan? Tapi 49.950-nya menolak sayang, boleh? Tinggal 50. Iya, jadi kan orang bisa hak memilih kan? Kamu misalnya, kamu continue sampai hari ini, tapi kalau di depan kamu tolak itu pilihannya Iren kan? Nah itu dia, sama juga kayak ini, perjalanan udah sampai malaikat kedua, sudah tamat 50.000, udah menang ya dalam pekabaran Babylon untuk keluar, mau ikut keluar, tapi pas Tuhan tambah terang lagi bisa saja kita tolak, betul nggak? Jadi jangan pikir kita berdiri hari ini itu menjamin kita berdiri nanti. Bagaimana? Ngerti itu? Oh, jadi yang 50.000 yang menerima perkabaran malaikat kedua ini dikasih lagi perkabaran malaikat ketiga sama Tuhan. Iya, malaikat ketiga. Tapi mereka tolak atau terima? Yang tolak, sisa 50 doang. Betul. Nah, 50 ini tolak yang empowernya. Nah, ini kan 50 kan berkembang jadi organisasi Advent kan? Nah, ini tolak yang empowernya. Iya, itu sudah bukan 50-nya, oke? Udah orang-orang yang udah istilahnya pionir-pionir Adventnya kan udah banyak yang mati kan? Itu dia. Jadi yang menolak itu adalah yang benar-benar atasan-atasan ketua-ketua yang diangkat lah. Boleh? Bisa ya? Bisa. Tapi ada individu-individu yang memang mempertahankan seperti Ellen White. Ya. Penghakiman kan tetap sendiri-sendiri kan? Tetapi organisasi Tuhan itu dipakai Tuhan dulu untuk mengabarkan terang. Tetapi organisasi leader-leader ini, pemimpin-pemimpin malah menolak terang tersebut. Tapi ada individu-individu yang tetap mempertahankan terang seperti Nabi Tuhan Ellen White, terus tetap kasih amaran, kasih apa itu? Teguran. Nah, tapi ditolak terus. Sampai akhirnya kalau menolak semua 1 2 3 apa? Jatuh atau berdiri? Jatuh. 18 berlaku untuk SDA, bisa ngerti? Jadi apakah penolakan ini adalah awal penolakan yang makin turun atau bisa naik? Turun. Jangan kira kalau kita tolak satu, kita bisa tolak semuanya. Jadi apakah 1888 ini adalah awal yang bagus untuk Advent sebenarnya? Awal yang bagus?
Enggak. Betul enggak? Karena itu adalah awal mula di mana mereka akan tolak satu, tolak semua. Jangan kaget kalau mereka tambah tolak semuanya. Bagaimana? Ini baru aja 1888. Apakah ini seharusnya udah dapat reformasi kesehatan, tapi apakah tambah tahun 2000 umat Tuhan tambah nggak reformasi kesehatan? Bagaimana? Ini 1888 kan? Udah dapat health reform kan? Tapi apakah umat Tuhan tahun 2000 tambah health reform ini makin mantap atau malah nggak ngerti health reform? Nggak ngerti. Tambah nggak ngerti gimana? Jadi apakah kita bisa lihat penurunannya? Makin lebih lama mirip dunia ya iya, betul nggak? Jadi makin tambah angka tahunnya makin korup atau makin mantap? Makin korup. Makin korup, jangan heran. Gimana? Bisa ngerti? Ini berlaku pelajaran gimana Kak Sasha? Sama ya. Iya, makanya sekarang udah lebih sama lagi ya, Ge. Itu Kak. Jadi kalau dulu udah ada alasan titik yang di sini udah ada alasan untuk keluar, apalagi titik sekarang, Kak. Iya, betul. Lebih korup lagi dan hati-hati, kekorapan itu akan mempengaruhi kita, itu loh. Kita bukan benci orangnya, tetapi kita nggak bisa tetap suci di tempat di lumpur, betul nggak? Bisa nggak baju kita putih kalau di lumpur? Nggak bisa. Apakah Hawa dibilang, oh kamu deket-deket aja pohon terlarang gitu? Enggak. Disuruh jauhin atau disuruh deket-deket pohon terlarang? Iya, harus jauh. Nah, itu dia. Apakah juga disuruh sama-sama suami atau disuruh untuk ke teman-teman yang dunia? Yang mana? Jauh. Harus sama dengan Adam kalau Adam terus kan? Iya. Jadi kita punya asosiasi, kita punya teman, itu mempengaruhi kita selamat atau enggak, mempengaruhi kita punya keselamatan, mempengaruhi pilihan keselamatan kita. Jadi bijaksanalah terhadap keselamatanmu. Kadang-kadang kita nggak enakan sama asosiasi ataupun pertemanan semuanya, ya kan? Nggak enakan. Tapi nggak keenakan kita, itu hasilnya adalah kebinasaan kita. Dan kita mudah-mudahan sadar itu. Sadar itu. Lebih baik saya nggak ada teman daripada saya kehilangan teman sejati saya, Yesus Kristus, betul? Sahabat sejati saya. Saya bisa aja nyanyi, Yesus sahabat terindah, betul nggak? Tapi saya lebih pilih sahabat dunia yang nggak terindah buat saya. Gimana? Yang temenan saya sama saya yang ada maunya tok, betul nggak? Temen di dunia gitu kan? Kalau ada butuhnya, kalau kamu udah nggak tak butuh ya wes. Kalau Yesus mati buat kita, gimana kita masih orang berdosa? Bagaimana Kak Sasha? Beda jauh nggak sahabat Tuhan Yesus dan sahabat dunia? Sangat jauh. Sangat jauh. Tapi lucunya kita pilih yang nggak menyelamatkan kita. Iya. Itu betul, dia. Betul. Nah itu yang bisa membuka dan meng-cleanse pikiran-pikiran karat kita itu cuman firman Tuhan Kak Sasha. Kalau kita nggak belajar dan lihat pengalaman, banyak yang binasa, banyak yang sudah tumbang di padang belantara karena pakai caranya sendiri, itu pun berlaku untuk kita. Kalau kita coba selamat pakai cara kita sendiri, nggak ikut pola Tuhan. Walaupun pola Tuhan tidak masuk akal buat pikiranmu, karena pikiranmu sudah banyak karat dosanya. Bagaimana? Amin, betul. Dosa betul, itu loh yang bikin cara Tuhan tuh nggak masuk akal. Tetapi kalau kita percaya sama janji Tuhan, Tuhan akan bukakan yang nggak masuk akal itu ternyata masuk akal sekali untuk keselamatan kita. Jadi dari mana sudut pandang kita melihat kan Kak Sasha semuanya? Iya. Itu dia. Betul. Itu dia ya. Bagaimana? Bisa Cici Linda Evelyn Iren bisa ngerti itu? Bisa. Berarti Ya. itu orang yang STA-nya itu yang udah berkembang jadi organisasi itu mulai falling-nya, mulai jatuhnya itu 1888, tapi puncak jatuhnya itu di yang Revelation 18 itu. Betul. Kenapa puncak jatuhnya di situ?
Karena udah tolak 1, 2, 3. Kenapa Iren tahu sudah tolak 1, 2, 3? Karena dibilang apa di 18? Di 18:4-nya itu Bukan dibilang 18:4 dulu sayang. 18-nya ayat 1, 2, 3 bilang apa? Babylon apa? dan udah jatuh. Is fallen. Iya. Ya betul kan? Fallen. Makanya apakah fallen-nya 2 kali? Malaikat kedua fallen-nya 2 kali. Yang satu untuk Protestan, yang satu untuk SDA. Boleh? Jadi is fallen. Is fallen. Komplit jatuhnya gimana Iren? Berarti kalau Boleh? zamannya Protestan fallen berarti cuma dibilang Babylon is fallen, bukan Babylon is fallen is fallen. Itu kan malaikat kedua kan cuma satu memang. Dan apakah akan jatuhnya komplit atau enggak? Komplit. Komplit. Jadi kenapa dibilang 2 kali? Karena namanya juga Tuhan tahu Alfa Omega, betul enggak? Iya. Bukan kayak kita yang pengetahuannya terbatas, betul enggak? Jadi Tuhan kasih ayatnya, katanya, semua itu melambangkan apa pilihan manusia di depan semua. Berbahagialah, diberkatilah yang percaya firman Tuhan. Semoga kita bukan orang yang kedapatan memilih menjadi yang fallen. Gimana? Apa pilihanmu? Betul nggak? Apa pilihanmu? Ya, itu dia. Semua pilihan. Gimana? Cece Linda bisa dapat, C? Bisa ya? Oke. Bagaimana bisa, Iren? Bisa ngerti ya? Lebih paham lagi ya? Ya. Oke, praise the Lord. Oke, mari kita baca kutipan ini sama-sama ya. Ini kita mau belajar tentang Seventh Day Adventist. Sedikit. Kita taruh di sini ya. Ada kata apa di sini yang murni? Terus jadi korup. Kata apa? Seventh Day Adventist. Seventh Day Adventist. Betul nggak? Apakah itu satu-satunya semenjak kejatuhan Protestan yang cuman bisa jadi calon Babylon? Bagaimana? Betul. Apakah kalau dari 19 April yang bisa cuman jadi Babylon cuman siapa? SDA. SDA. Lucu kan kalau bilang, oh kita nggak pernah bisa jadi Babylon. Salah. Kalau kamu nggak menurut, kamu Babylon. Gimana? Apakah Yerusalem setelah dipilih Tuhan selama-lamanya jadi umat pilihan Tuhan? Apakah Yerusalem dulu jadi harlot juga karena asosiasi dengan dunia? Masih ingat? Itu kutipan minggu lalu juga kalau nggak salah. Masih ingat kan? Iya, kayaknya itu. Betul. Kalau Yerusalem adalah pohon asli, apalagi Advent cuman cangkok, bisa banget nggak jadi harlot? Bisa. Wah, bisa banget. Bisa banget, cuman cangkok. Pohon aslinya aja ditebang, dibakar sama Tuhan. Jadi jangan pikir, apalagi cangkok kan, Iren bisa lihat nggak? Tuhan itu adil loh, nggak pernah pandang bulu. Tuh kita ini sama orang Gentiles tuh sama, berharga di mata Tuhan. Bedanya SDA dapat terang duluan. Kalau kita memperlakukan terang atau menolak terang, kita hilang. Tuhan akan pilih orang lain untuk menyalurkan terang kepada dunia. Dunia pun sama, kalau tolak terang itu pun hilang. Jadi nggak ada yang dibilang spesial di sini. Spesialnya kalau kamu menerima terang Tuhan, dan spesialnya cuman kamu pertama itu aja. Dan gak ada bedanya di mata Tuhan semua orang yang mau percaya janjinya. Jadi jangan GR kan? GR itu istilahnya apa itu namanya, kayak merasa sombong gitu loh. Oh, aku kan umat pilihan Tuhan, biji mata Tuhan. Gimana? Aduh, itu betul ya kan? Sasha? Betul. Jangan pikir keberadaan kita, pikir kita udah berdiri karena kita akan kedapatan fallen. Ya kan? Bisa Iren ngerti itu? Evelyn? Yes. Anda Dinda bisa ya? Sebenarnya Adventist Church itu bisa fallen, tapi kalau orang-orangnya mau keluar, orang-orangnya itu
yang disebut gereja itu nggak fallen. Apakah masih ingat Iren pelajaran gereja yang nggak fallen yang berdiri di batu atau di pasir? Pasir. Oh, kok pasir emang batu? Batu. Batu itu mendengar dan melakukan atau mendengar nggak bikin? Iya. Nah, itu aja prinsipnya. Kan kita tahu gereja itu kan bukan bangunan kan, bukan palang organisasi kan, kita udah belajar itu kan. Bukan denomination, institutional establishment, bukan semua itu kan. Gereja itu orang-orangnya yang mau hidupkan dan cinta kebenaran. Dan kalau kita nggak hidupkan dan cinta kebenaran, kita bukan gereja Tuhan, tapi gereja Babylon. Nah, persis nggak pelajaran the church kita? Persis. Ini cuman pembuktian aja loh dari ayat-ayatnya Revelation. Ini dari segi the church malaikat keduanya lah ini. Oke, boleh kita baca ini Iren semuanya bisa? Ya, jadi yang maksudkan di sini kan orangnya ya the Seventh-day Adventist Church itu maksudnya orang-orangnya, ya kan? Ya, Orang-orangnya orang-orang yang menolak, yang mengontrol organisasi itu, Iren. Ya, paham. Leadernya kan? Ya, leadernya. Apakah zaman Yahudi orang leadernya juga yang tolak? Iya, makanya pengaruh ke rakyatnya. Itu dia. Apakah pemimpin buta membawa anggota yang buta ke selokan? Betul nggak? Jatuh semua ke jurang kan? Oh, bukan jatuh sih. Oke, bisa ya? Mari kita baca ini ya. Di dalam sanctuary, timbangan neraca Ka'bah, Seventh-day Adventist yang satu-satunya setelah 19 April masih murni dulu kan? Iya. Oke. Gereja telah ditimbang. Waduh. Mudah-mudahan berat ya, sesuai dengan ukuran Tuhan ya. Mana cek gereja telah ditimbang? Church is to be weighed. Oh, itu harus ditimbang. Iya, ditimbang kan? Jadi gereja itu akan ditimbang lah. Semoga timbangannya apa? Berat atau ringan? Berat. Oke. Dan gereja ini akan dihakimi berdasarkan keistimewaan dan kesempatan yang dia telah punya. Wih. Jadi apakah kita kalau jadi orang Advent, kita akan dihakimi berdasarkan terang Advent? Jadi rugi nggak kalau kita nggak belajar? Ya, rugi deh. Rugi, karena penghakiman kita berdasarkan terang, walaupun terang itu kita nggak tahu. Makanya jangan main baptis jadi Advent. Gimana? Nanti tiba orang yang dihakimi tanpa dia tahu. Iya, itu karena dibilang SDA, namanya SDA, kamu labelnya SDA, kamu memikul terang Seventh-day Adventist. Gimana? Dan kamu akan diperhitungkan tahu, walaupun kamu nggak tahu. Salah siapa kamu percaya pendeta suruh cepet-cepet baptis dan kamu pilih pendeta-pendeta yang nggak bisa ngajar kamu sampai kamu ngerti. Wih. Gimana? Bahaya nggak? Itu dia, makanya pemimpin buta itu menuntun anggota buta, ya kan? Buta-buta percaya pendeta dan semuanya bukan main. Ya? Lanjut ya. Lalu dibilang, jika mereka punya pengalaman kerohanian, nggak sebanding, nggak sejalan dengan keuntungan-keuntungan yang mana Kristus dengan harga yang tak terbatas telah mencurahkan kepada gereja Advent. Jika berkat-berkat terang semua ya yang diberikan ya tidak mengkualifikasikan gereja Advent untuk bekerja, melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, maka gereja Advent, orang-orang Advent akan diucapkan kata-kata, kalimat seperti ini. Kamu didapatkan ringan. Karena berdasarkan terang yang diberikan, kesempatan-kesempatan yang diberikan, kamu akan dihakimi. Misalnya kita bilang,
Ya aku nggak tahu terang itu. Kesempatan hidup kamu dari oe-oe sampai kamu sekarang kamu bikin apa? Betul nggak? Oh iya kamu Ada saya alasan terlalu ya. banyak ini kerja ini. Kan bukannya ada Matius 6:33 yang kamu hafal selalu yang kamu nyanyikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi kamu nggak cari dahulu. Gimana? Apakah kesempatan itu bisa kalau kita gunakan bisa ngerti terang untuk kita hidupkan, betul nggak? Makanya jangan buang-buang kesempatan untuk hal-hal yang nggak membuat kita mengerti terang nama kita yang kita anut Advent. Berarti bukan kayak, Advent. Terus tinggal begitu Aduh, kan, berarti ya penghakimannya susah itu. itu dia. Jangan kira loh menjadi biji mata Tuhan itu enak-enak. Oh, sekali selamat tetap selamat. Nggak ada. Tuhan mau yang murni. Kalau Tuhan bisa ubahkan, Adam dan Hawa nggak perlu keluar dari Taman Eden. Langsung diubahkan. Betul nggak? Kenapa Betul. harus tunggu di awan-awan sampai sekarang harus Yesus mati kalau nanti diubahkan? Betul nggak? Kan pilihannya mereka Iya, itu. betul. Gitu dia. Betul nggak? Jadi kalau memang diubahkan nanti, kenapa nggak Adam dan Hawa waktu berdoa langsung celing, langsung berubah? Kenapa harus potong domba? Ini semua repot banget kalau semuanya nanti diubahkan di awan-awan. Artinya kita harus pilih, betul nggak? Kalau kita mau, berarti kita akan diubahkan. Diubahkan cuman kedagingannya kita punya tubuh fana ini kan. Bukan karakter kita, pilihan kita nggak bisa berubah loh. Kalau Tuhan bisa ngubah pilihan kita, Hawa waktu mau ke pohon terlarang akan diubah pilihannya, betul nggak? Itu dia, ingat. Ya, kayak Pilihan robot kita nggak deh. berubah. Oke? Pilihan kita nggak bisa dirubah Tuhan. Kita yang pilih. Kesempatan-kesempatan kita mau gunakan buat apa? Buat mengerti terang atau kita sia-siakan waktu berharga kita untuk lebih nggak mengerti atau nggak membuat kita lebih mengerti terang, bahaya nggak? Karena semua terang SDA dipertanggungjawabkan sama kita. Saya belum tahu Tuhan, kesempatan kamu ngapain? Oh iya terlalu banyak ini sih kita terlalu banyak main HP contohnya. Ya kan? Oh iya kita terlalu banyak sibuk ini les-les dunia. Oh iya, kita terlalu banyak pelajaran PR sekolah banyak banget. Aduh, rugi, betul nggak? Tuhan bilang, saya ciptakan kasih kamu kesempatan kedua bukan untuk kamu belajar IPA IPS, kamu belajar terang Advent. Gimana? Bisa ngerti nggak rencana keselamatan? Apakah Kak Sasha sistem dunia ini membelokkan kita semua dari rencana keselamatan loh? Hati-hati. Betul, betul. Karena semua terang Advent akan ditimbang di kita punya kehidupan. Apakah kurang, ringan, atau seimbang dengan nama Advent? Ya, gimana? Itu maksudnya terang Advent itu gimana? Apa yang kamu tahu tentang terang? Sahabat sebagai tanda. Terang itu apa sih? Firman Tuhan. Firman. Ya, itu dia. Terang itu kan firman kan? Light 119:105 kan? Firman-Mu adalah bagi jalanku, bagi Terang kan itu? Itu dia. Contohnya, oh ternyata harus keluar toh dari Babylon. Kita nggak tahu. Tuhan bilang, kenapa kamu nggak belajar? Kamu nonton sinetron terus dari malam, pagi semua. Telenovela kamu tonton semua. TikTok kamu lihat semua. Dari A sampai Z. Tapi kamu nggak tahu Revelation 14, 18 kamu nggak tahu. Kamu kedapatan ringan. Gimana Iren? Terus kan ada, ini aku paham, tapi yang kan ada berdasarkan orang itu yang mengaku saya adalah gereja Masehi Advent hari ke-7 itu
akan dihakimi berdasarkan terang-terang yang dia punya. Nah, yang dia punya sebagai Seventh Day Adventist. Berarti Seventh Day Adventist ini secara keseluruhan ada suatu terang. Ada terangnya. Maksudnya, ya bukan secara individunya, secara umumnya ini berarti ada terangnya. Ini ada terang yang Seventh Day Adventist. Gitu kah? Kalau orang itu menganut terang itu kan ini kan nama saja kan, Iren. Nama itu kan karakter. Betul nggak? Dan karakter itu dari apa? Dari terangnya, betul nggak? 7 day artinya apa sih? 7. Karena kita percaya hari Sabat. Advent itu artinya apa sih? Artinya kita menanti kedatangan kedua. Itu dia. Jadi semua terang yang kita miliki itu berhubungan dengan bagaimana kita siap di kedatangan kedua dan kita memelihara hari Sabat, tanda kita menyembah pencipta kita. Bagaimana, Iren? Itu terang yang dia punya dari nama Advent itu. Tapi apakah dari nama Advent itu, istilahnya kalau misalnya itu umumnya, apakah ada dia punya kategori-kategorinya semua? Ada health reform, betul nggak? Ada dress reform. Bagaimana? Bisa ngerti? Jadi, ada country living dan semua itu terang Advent loh. Jangan dikira itu bukan terang Advent. Semua terang yang Tuhan kasih melalui nabinya, itu semua nabi-nabinya dari Alkitab kan juga ditulis nabi kan? Bukan Moses White aja kan yang dari nabi. Jadi semua terang yang diberikan dari nabi-nabi ya. Dari Alkitab dan Roh Nubuat itu terang kan? Yesaya 8:20 kalau nggak berdasarkan law and testimony ada terang nggak? Enggak. Ada. Jadi terangnya Iren dan kita semua berdasarkan law and testimony. Jadi penghakimannya nanti ditimbang dari mana? Law and testimony. Bahaya nggak kalau kita nggak ngerti law and testimony? Ringan sudah kedapatan. Bagaimana? Bisa dapat, Iren? Jadi, tapi kan ini aku paham, cuman setiap orang kan meskipun mengakunya Seventh Day Adventist, kayak gini kah? Orang-orang yang udah mengaku Seventh Day Adventist ini udah tahu fondasinya, cuman ada perkembangannya, gitu kah? Nah, at least tuh tahunya fondasinya. Iren, begini aja lah Iren. Apakah Tuhan kasih terang kan? Yang pertama dapat terang siapa? Pemimpin kan? Iya. Pemimpin setia nggak kabarkan ke anggotanya? Enggak. Artinya kamu akan, kalau kita percaya pendeta itu ya sama-sama dihakimi buta-buta kan? Betul nggak? Dihakimi dengan keadaan kita nggak tahu terang kan? Tapi kita diperhitungkan tahu terang. Karena kesempatan hidup kita habiskan untuk cari dunia. Gimana? Itu dia. Nah sekarang Iren, pilihannya itu sekarang masing-masing Iren. Penghakiman tuh nggak ada kita penghakiman secara kelompok, nggak ada. Semua penghakiman tuh individu. Karena gereja apakah kelompok Iren atau individunya Iren? Individu, boleh? Jadi the Seventh Day Adventist Church ini artinya orang-orang yang akan ditimbang, oke? Masing-masing Iren. Iren sendiri, Cece Geidi sendiri, Kakak Sasha sendiri, Linda Manda, Evelyn, Cece Linda, dan semua yang disonder, semua akan ditimbang masing-masing. Oke? Bisa? Terus kalau orang-orang yang tidak mengaku Advent? Apakah Iren lagi mau belajar malaikat kedua atau sudah mau lari ke Gentiles ini? Gimana? Iren mau fokusnya belajar Seventh Day Adventist atau Gentiles dulu nih? Yang Seventh Day Adventist. Nah, itu. Jadi fokus kita dulu aja, Iren. Oke? Boleh? Oke. Oke, mantap. Oke, kita baca ini. Jadi ini 1247 kan? Di Testimonies kan? Ke-8. Nah, sekarang kita mau lihat di lanjutannya, oke? Di lanjutannya tapi udah page-page berikutnya, oke? Jadi kita mau lihat. Tunggu.
di 250 sekarang. 3 halaman kan? Setelahnya kan? Oke, kita bukain dulu. .249 ini ya. Nanti kalian baca-baca sendiri ya page yang lain. .249.2 dulu, oke? Oke, mari kita baca ya. One who sees beneath the surface. Yang seseorang, siapa seseorang one ini? Siapa yang bisa melihat di bawah permukaan siapa? Mrs. Manusia White. bisa nggak? Manusia bisa nggak melihat isi hati orang? Enggak. Yesus. Tuhan. Artinya ini Tuhan, betul nggak? Boleh? Iya. Ini Tuhan kan? Jadi ada Tuhan bisa ngelihat di bawah melihat sesuatu yang di bawah permukaan, isi hati. Makanya dibilang seseorang yang membaca hati semua manusia. Lalu mengatakan tentang mereka yang punya great light. Siapa yang punya great light? Adventist Church. Adventist. Konteksnya kan 4247 Advent kan? Nah, oke. Ini ngomong tentang Advent. Lalu mereka tidak afflicted tuh kayak gini. Tunggu ya, ada chat siapa? Oke. Lalu dibilang, seseorang ini, Tuhan bilang gini, mereka ini nggak pernah menyesal gitu ya, afflicted tuh kayak sakit hati atau keheranan karena kondisi kok moral dan spiritual mereka. Kira-kira apakah orang Advent bangga dengan kondisi mereka sekarang yang mirip dunia? Malah diposting di Facebook, di Instagram, semuanya diposting. Lebih mirip dunia, lebih diposting. Gimana? Apakah itu ada sakit hati nggak dengan, aduh kok kondisi saya begini ya Tuhan? Apakah begitu? Enggak. Enggak. Apakah di the Day of Atonement, di sanctuary, kalau the Day of Atonement harusnya afflict soul? Iya. Tetapi apa kondisi Advent sekarang? Apakah ada afflict soul? Tidak ada. Lalu Tuhan bilang begini, ya mereka sudah pilih jalan mereka sendiri. Ya, dan jiwa mereka suka abomination. Abomination ini siapa? Mama Rom kan? Iya. Itu Aduh. yang main sama Advent. Oke. Gimana Apa Ira? yang fornication? Abomination Betul, itu abomination. yang main sama men atau yang fornication yang itu? Bisa juga fornication. Abomination itu fornication juga bisa. Kekejian kan Iren? Ya, Jadi mau binatang sama binatang, yang bukan laki-laki sama perempuan juga bisa, atau suami dengan yang bukan istrinya atau istri yang bukan suaminya, itu abomination di mata Tuhan. Boleh? Berarti ada orang Adventnya juga laki-laki sama laki-laki. Ya ada dong. Di Amerika udah banyak gay udah bisa masuk semua. Pendeta-pendetanya juga bilang, orang gay juga harus diselamatkan. Padahal, apakah sudah dibilang di Alkitab, pemburit nggak bisa masuk kerajaan surga, betul nggak? Nggak bisa kalau laki-laki. Nggak bisa ya. Oke, kita lanjut lagi ya. I will also choose their delusion. Dan aku akan pilihkan aku akan membawakan mereka sebuah tipuan. Apakah ini mereka akan believe a lie? Ini apakah 2 Tesalonika 9:11, saudara-saudara? Bagaimana? Ya kan? Iya. Nah, lalu mereka akan, ya. Itu kok Tuhan pilih itu delusinya mereka? Karena mereka pilih untuk tidak cinta kebenaran. Boleh? Jadi Tuhan izinkan. Ingat, prinsipnya Iren, walaupun kata-katanya choose, apakah Tuhan nggak kasih hak pilih buat mereka? Pasti.
Kasih. Jadi kata bahasa Inggris itu harus diterjemahkan, jangan choose artinya choose, nggak bisa gitu. Makanya kamu kalau pakai Google Translate baca Mrs. White, hati-hati, betul nggak? Itu dia, harus disesuaikan dengan konteksnya. Bagaimana? Karena kan kata-kata bahasa Inggris ini apa? Bisa satu kata, bisa Indonesianya banyak kan? Dan apalagi kata bahasa Inggris harus dicocokkan dengan sebelum, konteksnya semua. Nggak bisa main asal choose ya, pokoknya semua choose, pilih, gimana? Ya kan? Boleh ya? Iya. Jadi harus disesuaikan dengan artinya itulah. Ibaratnya harus lebih mantap itu mengerti makna di dalam tulis. Istilahnya bukan cuma sekedar baca kata-katanya, mengerti maksud kalimat kata-kata tersebut. Ingat, ini konteksnya kalau Tuhan bilang, saya akan biarkan mereka percaya delusion ya, atau kita anggaplah pakai pilih mereka punya delusion. Itu karena apa? Kita udah establish konsep 2 Tesalonika 9 sampai 12 mereka karena mereka apa? Apakah mereka cintai great light mereka? Mereka believe a lie. Karena mereka apakah cintai mereka punya great light? Mereka punya kebenaran mereka cintai? Enggak. Makanya Tuhan bilang, oke, saya izinkan untuk delusion menimpa kamu karena kamu yang pilih untuk believe a lie. Karena orang yang tidak cinta kebenaran, kebalikannya kan cinta kepalsuan. Cuman ada 2 jalan kan, Iren? Nggak ada banyak jalan kan? Gimana Manda Dinda? Betul nggak? Betul, Cek. Itu dia. Lanjut ya. Iya. Saya akan bawa ketakutan terhadap mereka. Ya, karena ketika saya panggil mereka nggak mau keluar, gimana? Kak Sasha. Mereka nggak mau, apakah bisa nggak kalau dipanggil, ibaratnya kalau Jawab mereka ya. dipanggil aja nggak jawab, mau keluar nggak Kak Sasha? So pasti enggak. Aduh. Ketika saya panggil, mereka nggak mau dengar. Tetapi mereka bikin yang jahat di mata saya. Dan pilih terus hal-hal yang saya enggak suka. Ini Tuhan yang bilang loh. Dan kata-kata ini berlaku buat kita kalau kita enggak melakukan terang yang Tuhan berikan sama kita. Lalu dia bilang, nah ini ayat kita. God shall send them strong delusion. Betul nggak? Dan mereka akan believe a lie karena mereka nggak terima kebenaran supaya mereka bisa diselamatkan. Tetapi mereka bersuka cita dalam kejahatan mereka. Gimana? Ngeri kan ya? Iya, ngeri banget. Itu dia. Lanjut. Heavenly teacher. Siapa heavenly teacher? Kristus. Tuhan, ya kan? Okay. The heavenly teacher bertanya, apalagi dia punya tipuan ya yang dapat menipu pikiran yang pura-pura bahwa kamu sedang membangun fondasi kamu di fondasi yang benar, bahwa Tuhan menerima kamu punya pekerjaan, pada kenyataan kamu mengeluarkan banyak hal pekerjaan yang sesuai dengan kebijakan duniawi dan telah berdosa terhadap Tuhan. Jadi apakah sekarang orang-orang yang punya banyak terang tapi nggak gunakan kesempatan untuk mengerti terang sedang pura-pura dan pikir, oh kita lagi lakukan pekerjaan Tuhan, oh kita lagi bangun di fondasi yang benar, oh Tuhan berkati kita punya ministry, Tuhan berkati kita punya pekerjaan, tetapi gaya kerja kita semua sesuai dengan gaya dunia. Dan semua kita punya cara pikir, cara pilih, semua kompromi dan ujungnya berdosa terhadap Tuhan. Gimana? Ini apakah suatu hal
yang kita sudah lihat kalau, oh Tuhan berkati kita saudara-saudara. Aduh, pretense, betul nggak Kak Sasha? Freelance apa? Pura-pura. Pura-pura. Itu dia. In reality, you are working out many things according to worldly policy. Apakah gereja Advent sudah gaya polisi kebijaksanaannya semua dunia? Betul. Vaksin gaya dunia, semua dunia. Dan dibilang itu berdosa terhadap Jehovah. Jehovah. Aduh. Kalau kita nggak takut Tuhan, cuma takut manusia, kita buang ini semua kutipan. Jadi kalau make sure kita sadar sekarang kalau kita sebenarnya nggak takut Tuhan, lebih baik sadar sekarang, saya nggak takut Tuhan, tolong ketidakpercayaan saya mau percaya. Ini bukan cuma buka kita kepalsuan gereja loh, ini harus buka kita punya hati. Hati yang paling penipu itu kita sudah, bukan orang lain kan. Ini harus buka kita punya kepura-puraan semua nih. Oke? God is deceitful above all things. Iya, who can know it kan? Siapa yang bisa tahu? Kalau bukan Tuhan yang ungkapkan sama kita. Lalu dibilang, dan ini adalah penipuan yang sangat besar, ya. Dan ini adalah suatu fascinating itu kayak khayalan ya, sesuatu kayak mereka itu kayak berhayal. Apakah kalau hidup di dunia khayal itu kayak di Disney semua kan? Anak-anak orang Advent kan dari kecil loh dinonton Disney semua yang khayalan-khayalan semua. Makanya nanti pas jadi ketua sidang, pinter berhayal bahwa mereka lagi lakukan pekerjaan Tuhan. Gimana Kak Sasha? Ketua sidang itu Ketua-tua jemaat. Jadi waktu jadi ketua-tua jemaat atau semuanya, mereka pinter berhayal juga bahwa mereka lagi lakukan pekerjaan Tuhan karena otak mereka sudah dididik untuk berhayal. Maupun ibu-ibu, mau bapak-bapak, semua nonton sinetron, nonton bioskop, nonton semua, yang khayalan semua. Yang bukan suami istri jadi suami istri, yang bukan pacar jadi pacar. Apakah itu tipuan semua sinetron itu? Iya. Iya, Betul tipuan sekali. semua. Ya kan? Itu dia. Anak-anak jadi tahu yang nggak benar semua dari pacaran itu semua. Aduh, Kak Sasha rusak semua generasi. Iya. Itu dia. Aduh. Gawat. Ya. Itu dia. Lalu dibilang, ini adalah khayalan dan ini menguasai pikiran orang-orang yang kalau sudah tahu kebenaran, ya, sudah tahu kebenaran dan menyalahartikan bentuk kesalahan di luar sebagai ini adalah suatu kuasa dan roh Tuhan. Gimana? Kalau kita tahu kebenaran, lalu kita nggak hidupkan kebenaran tersebut dan nggak hidup berdasarkan kebenaran, oh kita kayaknya lakukan ministry kok, kita ikut pelayanan kok. Itu semua kita menyalahartikan bentuk kesalehan kita itu sebagai kuasa Tuhan atau Tuhan lagi pimpin kita. Padahal kita lagi dalam strong delusion. Karena kita aja nggak bikin kebenaran yang kita tahu. Gimana? Contohnya, vaksin jahat memang. Vaksin racun, tapi akhirnya divaksin. Ya kan? Iya, betul. Ya kan? Menipu diri sendiri. Kita nggak bisa bohong, kita nggak bisa kayak dunia, nggak bisa kompromi. Ya kan? Kita nggak bisa bikin yang kompromi-kompromi. Tapi kita bikin surat-surat vaksin supaya ngurus-ngurus semua. Katanya mau ke surga, kok masih mau mempertahankan apa yang di dunia? Itu kenyataan hidup loh, saudara-saudara. Kita harus bedakan yang hitam dan putih, betul nggak? Kalau hitam, jangan abu-abu, betul nggak? Kalau mau dunia 100%. Jangan kamu nggak dapet dunia, ya karena setengah-setengah. Aduh, Advent kan nggak bisa makan babi, nggak bisa makan ini, udang, kepiting semua. Mungkin ada yang Advent udah gitu semua kan? Kopi pun semua dilibes sama orang Advent, betul nggak? Teh, kopi semua, minum semua, betul nggak? Hari Sabat pun kerja, nggak apa-apa, yang penting bayar perpuluhan semua. Aduh,
Nggak pernah pendeta kunjungi, menegur, aduh nanti tersinggung lagi, aduh. Itu dia. Mental pendeta sudah dididik, mental orang-orang bayaran, pegawai upahan. Bagaimana? Bisa lihat itu nggak? Kalian kita mau pegawai upahan atau memang pekerja yang nggak kenal takut, mau dibenci, mau disalah mengerti, betul nggak? Itu dia. Dan itu kita harus jadi pribadi yang kayak gitu. Kalau mau ungkapkan dosa dunia dan gereja. Bagaimana bisa? Lanjut ya. Dan mereka pikir mereka kaya, memperkaya. Ini apa ini? Kaya memperkaya diri. Kondisi apa? Ketidakpuasan. Kondisi apa di Alkitab, ayo? Laodikia. Laodikia, mantap Evelyn. Wih, bisa lihat ya. Lalu lanjut lagi kita baca. Ini dia sudah. Nih 251 ya, lanjutannya ya. Tuhan tidak pernah berubah terhadap hamba-hamba setianya yang akan mempertahankan mereka punya jubah tanpa noda. Tetapi banyak orang yang cuman khotbahnya damai, aman. Dan tiba-tiba kebinasaan datang kepada mereka. Banyak ya yang mau dengar aman-aman ya. Kalau dengar pekabaran ini, kamu nakut-nakutin aja. Baru tahu kalau air bahnya datang. Betul nggak? Aduh, kenapa saya nggak percaya pekabarannya kamu dulu? Kamu dulu bilang aku nakut-nakutin. Padahal ini semua pekabaran untuk kita persiapan. Bagaimana? Bukan nakut-nakutin. Betul nggak? Ini pekabaran ini persiapan, bukan nakut-nakutin. Kalau kita kedapatan kita takut, ayo kita berubah. Kita percaya Tuhan supaya kita nggak takut dengan apapun kecuali takut Tuhan. Gimana? Kalau pekabaran peace and safety bisa nggak mengubah domba-domba Tuhan yang kuat mentalnya? Kalau aman dan damai bisa nggak umat Tuhan mentalnya tahan menderita aniaya? Enggak. Orang mau masuk mall aja nggak bisa langsung suntik gimana? Ya kan? Mental nggak dibangun. Karena apa? Dari mimbarnya ngomong, pastikan kita divaksin ya. Supaya ini demi keamanan kesejahteraan. Ini sudah halal. Padahal ada ginjal monyet hijau. Ginjal apa? Di isi vaksin tuh ada ginjal monyet hijau. Afrika lagi. Ginjal monyet hijau tuh beda sama monyet biasa. Ya, monyetnya hijau berarti sayang. Itu di tulisan vaksinnya sih sayang. Oke? Dan ada ini kan, fetus kan, ada apa itu? Apa itu Kak? Fetus itu? Apa itu yang janin? Aduh. Janin, iya. Aduh, janin. Aduh. Simulation. Aduh, aku sedih banget lah. Mau lama-lama hidup di dunia ini, Iren. Aduh, sudah Jo. Betul nggak? Ayo kita semangat, kita sungguh-sungguh untuk hidupkan apa yang kita tahu benar, kita praktekkan, ya kan? Kita sangkal diri kita hidup berbeda dari dunia. Mau diomongin orang, mau diomongin A sampai Z, mereka nanti nggak bisa ngomong ketika kita udah di Yerusalem, betul nggak? Kamu nggak bisa ngomong apa-apa kalau kita di Yerusalem, kamu yang dibakar di bawah, kamu bisa ngomong apa? Makanya kita cuma bisa bilang apa Kak, umat Tuhan? Tunggu tanggal main, betul nggak? Itu iya, sabar aja. Mau diolok-olok sekarang, oh fanatik kamu. Aduh Tuhan, tolong. Betul nggak? Kuatkan saya punya kepercayaan terhadap Engkau untuk nggak goyah dengan tipuan-tipuan iblis dari agen-agennya. Betul nggak? Dengan kata-kata agen-agen setan ini. Itu agen setan loh, saya mau bilang. Bukan kita nggak suka sama orangnya, tapi itu agen setan. Karena mengungkapkan apa yang setan mau ungkapkan. Kalau kita mengungkapkan apa yang setan ungkapkan, kita agen setan. Kalau kita ungkapkan yang Tuhan mau ungkapkan, kita agen Tuhan. Bagaimana?
Ha-ha. Di sini bukan karena nggak suka sama orangnya, ini kenyataan. Banyak orang yang nggak terima kenyataan, pikir kita nggak suka orangnya. Kalau kita suka dan cinta orangnya, ungkapkan kesalahan orang itu, karena Tuhan bilang, yang aku cintai, aku tegur dan hajar, aku ungkapkan kesalahannya. Untuk orang bisa berubah jadi agen Tuhan, dia harus sadar kalau dia agen setan, kan? Mm-mm. Jadi kita ungkapkan, bukan mau nyindir-nyindir atau apa, itu kenyataan. Jadi umat Tuhan harus pakai perasaan atau prinsip. 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 Lanjut ya. Kan heart tuh deceitful, J. Kok Betul. pakai itu? Banyak orang yang nggak tahu itu, Iren, karena nggak belajar firman Tuhan. Banyaknya nonton sinetron, betul nggak? Mm-mm. Kamu nyakitin saya, itu sinetron kan? Nah, itu dia. Kamu kok selingkuh? Aduh, itu udah makanan umat Tuhan itu. Ya, di Semua. sini. Bagaimana? Hal-hal dunia yang lebih parah dan jijik dari itu semua konsumsi umat Tuhan. Bisa? J. Berarti vaksin itu secara tidak secara Tidak langsung. tidak sadar orang itu, berarti banyak bayi-bayi itu yang tiba-tiba diambil jadiin vaksin. Iya, aborsi itu diambil dari situ. Lu bayinya berarti nggak sehat dong udahan. Ya, dari setan mana ada yang sehat, sayang? Babylon. Oke. Heeh. Aduh, oke. Lanjut ya. Ya. Lalu, kecuali. Untung ada kecuali. Betul nggak? Masih ada kesempatan. Puji Tuhan. Kesempatannya apa, saudara-saudara? Harus bertobat. Harus Betul. kamu punya rendahkan diri, kamu punya kesombongan. Jangan sombong. Harus mengaku. Terima kebenaran sebagaimana adanya seperti dalam Yesus Kristus. Jangan buat kebenaran atau menginterpretasikan kebenaran untuk keuntungan pribadimu sendiri. Maka kalau mereka nggak begitu, mereka bisa masuk surga katanya. Will never enter heaven. Sorry, nggak bisa. Walaupun kamu sudah dibaptis jadi Advent. Bisa? Terus bilang, ketika pemurnian akan mengambil tempat di bagian kita, kita nggak boleh santai-santai sedikit pun, ataupun sombong. Kita sudah banyak terang, tambah banyak, dan nggak butuhkan apa, nggak boleh. Walaupun kita udah belajar tambah terang, kita nggak boleh loh santai-santai ataupun sombong. Oh, kita udah ngerti ini, ngerti itu, nggak boleh sama sekali, teman-teman. Oke? J. Bisa? Itu Iya. maksudnya yang kecuali ada pertobatan yang menyeluruh, kecuali juga manusia merendahkan hati mereka dengan pengakuan dan menerima kebenaran di dalam Yesus, mereka tidak akan pernah masuk surga. Iya, mereka nggak pernah. Kecuali kan, kecualinya kalau nggak dilakukan, ya mereka nggak pernah never enter heaven. Jadi yang setelah kecuali itu harus dilakukan kan, Iren? Kalau mereka mau masuk surga, kalau mereka nggak melakukan itu semua, ya mereka will never enter heaven. Berarti maksudnya Kecuali tidak ada kecuali Iren makan, Iren nggak pernah kenyang, betul nggak itu kata-katanya? berarti Iya. nggak makan nggak kenyang. Kalau Iren nggak bertobat, kecuali Iren bertobat, Iren nggak akan pernah masuk surga. Berarti Iren harus apa? Bertobat. Itu dia. Kalau Iren nggak, kecuali Iren makan, Iren nggak akan kenyang. Artinya Iren harus apa? Makan. Nah, gitu sayang. Bisa ya? Oh iya. Lalu dibilang, siapa yang bisa benar-benar jujur mengatakan, kita punya emas telah dimurnikan di dalam api, kita punya jubah sudah tidak ada nodanya dengan hal-hal dunia. Dan saya melihat, kita punya instruktur. Instruktur ini I-nya besar atau kecil? I-nya besar, instruktur. Instrukturnya siapa kira-kira? Yesus. Yesus, karena I-nya besar kan? Jadi ini yang ngomong siapa? Yesus. Yesus. Lagi ngomong tentang siapa konteksnya? Advent. Advent. Lalu menunjuk kepada
yang disebut sebagai jubah kebenaran. Dan mencopot dia punya jubah yang disebut kebenaran. Lalu dia tunjukkan apa yang di bawahnya yang mengotori. Lalu Yesus bicara kepada Mrs. White, kamu nggak bisa lihat ya bagaimana nih orang-orang Advent pura-pura untuk tutupi mereka punya kekotoran dan kebusukan karakter. Bagaimana kota yang murni sudah jadi apa? Harlot. Jadi apakah gereja Advent gak bisa jadi Babylon? Kalau Yesus sendiri bilang ke Mrs. White, Faithful City Advent sudah jadi harlot. Bagaimana Iren? Iya. Saya punya bapak, rumah bapak sudah jadi rumah jual beli. Di mana kehadiran divine, kehadiran ilahi dan kemuliaan sudah pergi dari situ. Bisa disebut gereja kalau nggak ada kehadiran Tuhan. Enggak. Jadi Harus ada- ngapain kita di situ kalau roh Tuhan udah nggak ada, Iren? Iya, makanya harus keluar ya. Itu dia. Lalu dibilang, karena disitulah yang akan menyebabkan umat Tuhan jadi lemah. Dan kekuatan di situ kurang semua. Jangan heran kalau di situ terus kita jadi mirip dunia nanti. Oke, bagaimana? Itulah tentang Advent sedikit. Ini bukti bahwa bisa jadi Babylon atau nggak bisa. Bisa banget. Bisa banget. Yang penting keluarnya jangan sebelum 18.1, betul nggak? Boleh? Jadi nanti Selasa kita mau lihat ini tahun berapa dibilang. Dan kita semoga sudah bisa sampai 18.1 ini kapan. Dan nanti kalau bisa nanti kita kasih kutipan yang Brother Stanton itu tahun berapa. Bilang, oh harus keluar gereja Babylon itu tahun berapa. Nah kita jabarkan dia punya urutan tahun. Oke? Jadi apakah banyak orang pendeta-pendeta pakai itu kutipan tapi nggak dijabarkan urutan waktu. Ya, betul. Iya. Jadi cuman pakai betul. Jadi cuman pakai kutipan-kutipan yang beneficial untuk keuntungan dompetnya. Bagaimana? Kalau kutipan-kutipan gini ya nggak dibaca lah Kak Sasha, nanti keluar semua. Langsung ditolak. Iya, jangan baca ini, ditutupin, jangan diterjemahin ini 8T. Makanya kan testimoni 8 nggak ada kan? Jangan diterjemahin ini, kayak gini-gini jangan. Betul. Jadi emang 1-7, 9-nya ada. Ada sampai 9T. Tapi 8-nya nggak ada. Enggak, maksudnya testimoni semua nggak diterjemahin, Iren. Oh, aku pikir udah ada terjemahannya. Nggak ada. Soalnya pelajaran itu nggak ada. Makanya harus baca bahasa Inggris kan? Kalau mau tahu semua ini. Itu dia. Bagaimana itu aja pelajaran malam hari ini, tolong direnungkan ini semua karena sudah bisa berlaku untuk orang Advent yang Tuhan pilih, apalagi kita kan kalau nggak setia dengan terang yang Tuhan berikan. Boleh? Itu aja pesan untuk kita. Ini semua berlaku untuk kita. Walaupun kita sedang belajar buat Advent, ini bisa berlaku untuk kita kalau kita nggak setia dengan terang yang Tuhan berikan. Kita Babylon secara individual. Bisa? Oke, saya mau nanya. Ya, udah ditutup share screen-nya. Oh iya, boleh. Itu maksudnya yang kutipan terakhir itu mana sih? Yang father itu? Ini, my father's house is made a house of merchandise. Itu kok bisa nyambungnya ke situ? Sama seperti orang Yahudi kan? Mereka apakah jual domba di dalam Ka'bah? Jual beli domba untuk meraup keuntungan sendiri. Artinya gereja Advent apakah
mikirin perpuluhannya toh, nggak mikirin keselamatan jiwa-jiwa. Bagaimana? Buktinya kita berarti semua waktu di Advent ngerti ini semua nggak? Enggak. Gimana Kak Sasha, Manda, Dinda? Waktu di Advent kita ngerti ini semua nggak? Sama sekali nggak ngerti. Itu dia. Apakah yang dikuatkan cuman kamu akan tambah dapat berkat kalau kamu setia bayar perpuluhan? Betul nggak? Iya, betul. Jangan lupa perpuluhan. Oh. Aduh, itu aja kan. Itu aja yang dipikirin. House of Merchandise. Jiwa-jiwa dibiarin kelaparan, kering, kerontang. Mau mati, mirip dunia sekali, dibiarin. Malah pendetanya juga gaya dunia semua. Boleh? Iren bisa ngerti itu? Itu namanya jadi rumah jual beli. Boleh? Dan kalau itu coba ya. Berarti Babylon kan kayak, itu Iren? berarti kayak yang Yahudi itu alfanya, yang Advent ini omeganya. Iya, Iren. Apakah jus akan terulang nggak? Akan Iya. terulang. Oke, mari kita baca ini. Mari kita Wahyu 18 Babylon kan? Iya, ayat 4-nya. Count out. Konteksnya Babylon. 18:23 Babylon kan, tipuannya Farmakia kan? Ya, for by the sorcerers for our nation deceived. Ada kata apa yang sama? Kata apa ini? Merchandise of gold. Artinya ini jualannya dia kan? Ini Hmm. ada merchandise juga kan? Coba lihat yang ini semua, coba ini. Jual beli apa yang paling akhir? Souls of men. Jiwa manusia didagangin di Advent. Artinya dagangin dijual jiwanya, maksudnya perdagangan jiwa artinya apa? Jiwanya hilang semua, diambil duitnya tok. Boleh? Jadi perdagangan emas, silver, precious stone ini Ini hasilnya semua kan? Ini hasilnya semua dari apa? Dari apa? Dagang jiwa. Jiwa-jiwa yang setiap 1 bulan bayar perpuluhan, betul nggak? Untuk investasi para pendeta-pendeta yang pegawai upahan semua. Oke? Oke, coba kembali ke abomination-nya kutipan. Ini? Oke? Oke. Silakan screenshot. Sudah screenshot nih? Kan main ya Kak Sasha, hidup di air saman ya. Oke. Aduh. Semangat Kak Sasha, kita kalahkan diri semua perjuangan kita lawan daging ini. Bukan main, karena paling penuh ini daging ya. Daging, betul. Oke. Sudah Iren? Udah. Sekarang ini? Habis keluar dari grup. Cici Linda bisa dapat pelajarannya, C? Iya, bisa. Oke, puji Tuhan Cece, sangat berjuang ya. Iya. Baru ya, cek. Udah seperti itu. Iya. Sekarang ini yang terakhir. Aduh. Aku lupa tadi mau kepikiran apa tadi ya sama kutipan abomination. Oh, kamu lupa. Mau nanya apa? Yang kutipan abomination itu. Nantilah. Oh iya. Dipikirkan lagi. Iya, ya direnungkan aja apa yang sudah diingat ya. Kalau yang lupa-lupa ya ingat yang sudah diingat, oke? Oke. Terima kasih saudara-saudaraku sudah belajar sama-sama. Dan biarlah firman Tuhan saja yang menguatkan kita, meneguhkan kita untuk pilih apa yang benar, walaupun konsekuensi yang hasil dari memilih yang benar itu cuman gertak sambal setan, tapi setan nggak bisa ambil kita punya kehidupan kekal, oke? Jadi walaupun konsekuensinya apapun dari ujung rambut sampai ujung kaki yang gertak sambal setan semua, jangan
pernah give up atau kompromi kebenaran, karena gertakan setan itu nggak pernah bisa ambil kita punya eternal life, oke? Kayak ingat singatan Pak Gigi. Iya, ingat itu, ingat itu. Ini harus direnungkan loh, karena semua perenungan kita, semua yang kita pelajari ini akan jadi kenyataan. Dan make sure waktu kenyataan terjadi, kita hidup berdasarkan yang kita tahu benar, oke? Oke, Iren boleh berdoa. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala masih Kau berikan kepada kami, Tuhan. Sahabat hari yang indah masih Kau berikan kepada kami, Tuhan. Sekarang kami sudah selesai belajar firman-Mu, Tuhan. Sebentar lagi kami akan istirahat. Beberapa lagi kami akan istirahat, Tuhan. Kiranya Kau melindungi jaga kami selama kami istirahat, dan jika Engkau izinkan kami dapat bangun pagi tanpa kekurangan suatu apapun, Tuhan. Dan Tuhan, bantu kami agar kami dapat menguruskan hari Sabat ini, Tuhan, sehingga kami dapat menang dan kami dapat mengalahkan dunia atau dosa dengan bantuan-Mu saja, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Thank you, Thank you, Iren.